إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pada surat yang dijadikan pilihan oleh Nabi SAW untuk Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami solat Isya dengan terlalu panjang ayatnya, lalu terjadilah fitnah, lalu Nabi marah, afattanun ya Mu'adz, beberapa surat yang tidak terlalu panjang. Salah satunya surat yang akan kita bahas ini, Al-Infitar. Wa idza as-samaa'un fatarat, ya, termasuk wadduha. Wadduha dijadikan pilihan oleh Nabi SAW untuk Mu'adz. Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wadduha wa idza as-samaa'un fatarat. Kenapa engkau tidak baca saja Sabbihisma Rabbikal A'la atau Wadduha atau Wa idhas sama'un fatarat? Berarti boleh menamakan surat dengan ayat pertama, ya, dengan ayat pertama. Dan surat ini, Al-Infitar ini, satu surat di antara 3 surat yang kata Nabi, man sarrahu ayyandura ilal qiyamati, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat, barang siapa yang ingin tahu seperti apa hari kiamat itu, maka Ra'yal ain, ya, taunya itu betul-betul dengan mata kepala. Ra'yal ain, Ra'yal ain, persis. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin menyaksikan hari kiamat dengan mata kepala, maka apa? Falyaqra idza syamsu kuwirat. Bacalah surat idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat, dan surat Al-Infitar ini, wa idza samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita untuk kita baca kalau kita ingin tahu seperti apa sesungguhnya hari kiamat itu. Nah, mari kita lihat. Setelah beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau bawakan ayat pertama, idzas samaa'un fatarat. Ketika langit itu, ini bukan samawat tapi sama, berarti jamak apa tunggal? Tunggal. Kalau tunggal berarti langit pertama. Langit pertama. Ketika langit pertama itu infatarat, infitar, apa? Terbelah. Langitnya itu belah. Para ilmuwan mungkin bingung, belah apanya? Langit kan nggak ada apa-apanya, blong begitu, nggak ada apa-apanya, nggak ada batasnya. Kan para ilmuwan sampai hari ini kita belum pernah dengar
Sepertinya kita belum pernah dengar di antara mereka ada yang mengatakan bahwa langit itu ada batasannya. Ya. Jadi mereka sampai hari ini masih mengatakan bahwa langit itu nggak ada apa-apanya, belum terus nggak ada batasnya. Ya. Padahal kata Allah dan Rasulnya ada. Dan batas itu tidak bisa dilewati oleh Rasulullah dan Jibril ketika Isra Mi'raj. Maka Jibril perlu mengetuk pintu sekelas Jibril. Dia kan sedahsyat Jibril yang tentu bisa masuk ke istana, ke kamar siapapun dengan mudahnya. Tapi melewati batas langit pertama, Jibril tidak sanggup. Jibril butuh bantuan penjaga pintu langit itu. Maka Jibril mengetuk pintu itu. Si penjaga pintu bertanya, ini siapa? Dijawab, ini Jibril. Ditanya lagi, bersama siapa? Dijawab, bersama Muhammad. Lalu si penjaga pintu itu mengatakan, apakah dia sudah diutus? Dijawab, sudah. Tahulah kita dari sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perbincangan di langit sana sebelum beliau diutus, sebelum beliau lahir. Inilah malaikat. Diberitahu oleh Allah bahwa akan ada manusia mulia, manusia termulia, manusia terbesar sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, asyraful anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidul ghurril muhajjalin, menjadi perbincangan. Dan begitulah para malaikat di atas sana memperbincangkan manusia. Nanti akan sampai riwayatnya di mana para malaikat itu memperhatikan manusia, oh si A begini, oh si B begini, oh si C begini, dan memperbincangkan. Ya. Dan malaikat tahu persis nasib apa yang akan dialami oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, nasib apa yang akan diterima oleh orang yang suka minum khamar, persis. Maka malaikat mengawasi itu dengan perasaan, tidak seperti robot komputer, dengan perasaan, bahkan ikut mendoakan, ikut mendoakan. Ya. Ya, kalau istilah kita misalnya ada permainan lalu kita menjadi sporter misalnya, wow, ikut semangat, ikut memberi semangat, ikut mendoakan supaya menang, supaya begini, supaya begini. Itu kecil ya, nggak ada hubungannya dengan sedangkan ini ada hubungannya dengan surga dan neraka. Nah, langit itu belah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana langit itu terbelah. Wa idal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang itu berguguran, berjatuhan, tentu menuju bumi, ya, bertabrakan gak karuan, menimpa bumi kayak apa. Ya. Tentu antum tahu bahwa bintang-bintang itu besarnya tidak sekelereng gundu atau bola kasti atau bahkan bola voli, ya, ribuan kali lebih besar dari itu kan, kelihatannya aja kecil saking jauhnya. Bahkan mereka sendiri yang mengatakan bahwa bintang-bintang itu saingan dari matahari, ya, lebih dari bulan. Kalau bulan itu kan katanya tidak punya sinar, dia cuman pantulan dari matahari. Kalau bintang-bintang itu ada sinarnya seperti matahari, saingannya matahari katanya. Jadi matahari ini sebetulnya banyak sekali. Yang terdekat dengan bumi satu itu yang setiap hari kita saksikan.
Bahkan teori mereka setiap planet punya matahari sendiri-sendiri, ya kan? Bumi punya matahari sendiri, Pluto punya matahari sendiri, Saturnus, Uranus punya matahari sendiri katanya. Kayak apa itu? Ya. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika bihar tunggal apa jamak? Mufrad apa jamak? Jamak dari bahrun, bahar, laut. Berarti bihar, laut-laut. Ya kalau di kita laut utara, laut selatan, selat Sunda, ya. Oh, semuanya. Dan kita tahu lebih banyak mana? Daratan apa lautan? Lautan. Lebih banyak. Itu tumpah. Iya. Seperti apa itu? Keadaannya. Tumpah ke daratan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kubur-kubur itu kuburun bu'thirat, dibangkitkan, dibangunkan, dihidupkan mayat-mayat yang di dalamnya, ya, secara bersamaan, ya. Bukan hari ini 1 juta mayat dulu, besok 1 juta lagi, besoknya lagi, enggak, secara bersamaan. Kayak apa? Dan berkumpul di bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari alam kubur. Setelah itu yang lain dari arah mana? Dari seolah manusia itu berkumpul di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kenapa beliau bernama Al-Hasyir, sang pengumpul, karena manusia itu akan dikumpulkan dari bawah telapak kaki beliau. Kan nama beliau Al-Hasyir, Al-Aqib, ya, Muhammad Ahmad Al-Hasyir, karena tadi seluruh manusia berkumpul di bawah telapak kaki beliau. Al-Mahi, sang penghapus, karena beliau menghapus seluruh kekufuran dan menghapus seluruh ajaran. Tidak boleh ada ajaran Nabi Musa lagi, tidak boleh ada ajaran Nabi Ibrahim lagi, tidak boleh ada ajaran Nabi Isa lagi yang bertentangan dengan ajaran beliau. Yang tidak bertentangan ya nggak masalah, dan itu pada umumnya. Dan itu masalah khabar, masalah tauhid, masalah akidah. Adapun masalah fikih sedikit berbeda. Ada beberapa perbedaan. Misalnya hukuman mencuri di zaman Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, tidak dipotong tangannya, tapi pencurinya harus jadi budak. Di zaman Nabi Yusuf mengikuti syariat Nabi Ibrahim, bahwa pencuri kalau ketahuan tidak dipotong tangannya, tapi harus dijadikan budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang hartanya dia curi, ya. Misalnya si fulan mencuri harta saya, maka ketahuan, ya, maka si fulan harus jadi budak saya. Maka ketika Yusuf ingin supaya adiknya seayah seibu terus tinggal di Mesir bersama Yusuf, sementara abang-abangnya harus pulang ke Syam, maka dibikin upaya, dibikin tipu daya supaya seolah Bunyamin itu mencuri, dan sukses ini. Nabi Yusuf berhasil melaksanakan tipu dayanya itu. Kemudian membersihkan najis,
kemudian tidak boleh memakan hasil rampasan perang, dan masih ada beberapa lagi, termasuk bolehnya menikah dengan adik kakak berbarengan, seperti istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu 2 kakak beradik bareng. Ini semua tidak boleh ada di syariat Nabi Muhammad SAW, dan seluruh kekufuran dihapus oleh Islam oleh beliau. Maka beliau bernama Al-Mahi, ya. Kemudian Al-Aqib. Kenapa? Karena beliau sebagai Nabi terakhir. Tidak mungkin dan tidak boleh ada lagi Nabi setelah beliau. Al-Aqib. Yang sedang dibicarakan di ayat ini, beliau sebagai Al-Hashir. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Semua orang tahu, sadar apa yang telah dia lakukan, apa yang belum dia lakukan, ya. Ketika dia ingat sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid dijaga, ada rasa senang. Dia ingat pula, ada yang ingat pula sering melalaikan sholat berjamaah, bahkan subuh sering kesiangan, bahkan sering meninggalkan sholat, puasa Ramadan, bahkan suka minum khamar, berjudi. Dia ingat, dia sadar, dan mulai menyesal, ya. Adapun hari itu tidak ada yang tidak menyesal, ya. Yang bakhil dia menyesal kenapa tidak pernah sedekah, yang sedekah juga menyesal. Kenapa? Yang rajin sedekah menyesal. Kenapa? Kenapa tidak lebih banyak lagi? Misalnya selama hidup dia bersedekah 5 miliar, ya. Dia nyesel, kenapa tidak 10 miliar, kenapa tidak 30 miliar, padahal saya ada, padahal saya punya, ya. Maka nama lain dari hari kiamat adalah Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membikin engkau tertipu? Birabbikal karim, dengan Rabbmu yang mulia. Ada beberapa yang salah tafsir, ya. Kenapa engkau terperdaya dengan kemuliaan, kedermawanan Rabbmu, ya. Ibnu Katsir mengatakan ini salah tafsir. Berarti salah tafsir ini sudah dari zaman beliau. Kalau belum ada di zaman beliau, nggak mungkin beliau berbicara itu, ya. Maka yang benar adalah bukan manusia terperdaya dengan kemurahan Allah, bukan, tapi manusia terpedaya, tertipu sehingga lupa dengan Allah yang karim, Allah yang maha dermawan, gitu, ya. Jadi beliau menyebutkan Al-Karim ini sifat di antara sifat-sifat Allah yang banyak sekali, sifat dan nama, ya. Al-Karim selain sifat juga nama, selain nama juga sifat. Banyak dari kita yang tertipu, terpedaya, sehingga kita lupa dengan Allah, lupa menyembah Allah, taat kepada Allah, karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan karir, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yaitu Allah yang telah menciptakan engkau, setelah menciptakan sawwa, yusawwi, apa? Menyempurnakan. Maka wajib kita yakin bahwa saat kita lahir itu sudah sempurna. Nggak mungkin dan tidak boleh ada yang mengatakan
coba hidungnya jangan begitu tapi begini, coba namanya gigi itu langsung tumbuh jangan pelan-pelan, coba kuku itu begini, coba jantung begini, nggak bisa diterima. Kalau bisa diterima maka tidak sempurna. Nah, misalnya yang sering kita dengar, kenapa mesti ada usus buntu gitu ya, ini kelebihan ya, tidak sempurna, maka mestinya hilang saja. Kalau tidak ada usus buntu, tidak ada penyakit usus buntu, maka operasi saja ya. Berarti ayat ini batal. Teori tadi, seandainya teori tadi betul, berarti ayat ini batal. Berarti Allah menciptakan manusia tidak sempurna. Termasuk ketika seorang bayi harus divaksin, perlu divaksin. Agar apa? Agar nanti kalau ada penyakit bisa melawan. Berarti bayi itu belum sempurna. Ya. Teori bertentangan dengan ayat ini pasti salah karena kita beriman. Ya. Maka kaidah vaksin tentu tertolak. Karena manusia itu sudah punya daya tahan sendiri, dan dokter-dokter yang bilang ada sel darah putih ya kan, yang mampu melawan penyakit ketika datang penyakit gitu. Sudah kuatkah sel darah putih manusia itu? Ya pasti sudah kuat, ciptaan Allah. Perlu bantuan suntikan dari luar? Ya nggak perlu. Kecuali bayi tersebut tidak normal, mungkin baru 5 bulan lahir, baru 6 bulan lahir, ini lain lagi, karena memang tidak normal. Kalau normal lahir 9 bulan nggak ada masalah apa-apa, ya tentu dia sudah sempurna. Perlukah vaksin? Ya tidak perlu ya. Ketika tidak sempurna, sakit, perlukah obat? Ya perlu, karena dia tidak sempurna kan. Misal sakit, kena bakteri misalnya, kena virus misalnya, perlukah obat? Bolehkah memberikan obat? Ya boleh, karena memang sedang sakit. Kalau tidak sakit, tidak kekurangan satu apa, kok diberi sesuatu, ini berarti melanggar ayat ini. Fasawwaka alladhi khalaqaka fasawwaka, sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang manusia itu sempurna. Di antara sifat kesempurnaan ini maka tidak boleh dirubah. Maka merubah ciptaan haram. Pesek dimancungin, mancung dipesekin, keriting dilurusin, lurus dikeritingin, ya kan? Belok disipitin, sipit dibelokin, dan seterusnya. Ini melanggar ciptaan, merubah ciptaan. Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Karena pesek, sipit, belok, lurus, keriting bukan cacat, bukan rusak. Kecuali rusak, cacat, boleh diperbaiki. Mana dalil? Sobek. Seorang sahabat hidungnya sobek, mungkin karena perang atau apa, lalu ditambal. Berarti kan merubah kan? Bolehkah? Boleh. Bahkan Nabi yang menyarankan jangan pakai perak. Tadinya ditambal pakai perak, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu Nabi menyarankan coba pakai emas, ditambal pakai emas dan tidak berbau lagi. Kenapa boleh? Karena rusak. Sobek kan rusak, sumbing kan rusak, maka dijahit dan seterusnya boleh. Adapun pesek tidak rusak ya. Antum yang punya teman pesek, antum pasti ngomong, hidung antum rusak nih, pesek ya kan, enggak kan? Mata antum rusak tuh, sipit ya, rambut antum rusak tuh, keriting, enggak kan? Jadi keriting, lurus, pesek, mancung, belok, sipit, semuanya bukan rusak, maka tidak boleh dirubah. Putih, hitam ya, memang dari sananya tidak boleh dirubah.
fa'adalak, dan membikin adil, ya. Difahami sebagai kiri dan kanan sama, ya. Manusia itu kiri dan kanan sama, tangan kiri, tangan kanan, telapak tangan kiri, kanan, kaki kiri, kaki kanan, telinga kiri ke kanan. Nah, apa istilahnya? Simetris, ya. Adil. Adapun beberapa makhluk, tumbuhan misalnya, batu misalnya, tidak seperti manusia, ya. Tidak simetris. Hewan, ada beberapa hewan yang tidak adil, ya. Ada beberapa hewan, tidak semuanya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam surah, dalam rupa, dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah bikin, ya. Allah maunya si A itu seperti ini, Allah bikin seperti ini, si B seperti ini, ya. Nanti akan ada riwayat Allah kumpulkan ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, buyutnya, terus ke atas, ya, sampai Nabi Adam, ya. Allah mau pilih, aku akan jadikan calon manusia itu mirip si A, ayahnya, kadang mirip si B, ibunya, mirip si C, bibinya, mirip si D, pamannya, mirip si E, kakeknya, neneknya, buyutnya, dan begitu seterusnya. Terserah Allah, terserah Allah, ya. Dan kita saksikan, kadang seseorang mirip ayahnya, mirip ibunya, kadang kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, abangnya. Kalla bal tukadzibuna biddin, kalian justru mendustakan hari ad-din, hari agama, hari pembalasan, hari kiamat. Sudah kita bahas belum lama, hari kiamat disebut hari agama karena syiar-syiar agama, ucapan-ucapan dalam agama, Al-Quran dan Sunnah nampak betul. Tidak seperti hari ini nggak nampak. Yang sholat, yang nggak sholat sama aja. Yang berzina dengan yang tidak berzina sama saja. Yang minum khamr dengan yang tidak sama saja. Yang syirik, yang tauhid sama aja. Berjalan, duduk, ngobrol, sama aja. Orang-orang kafir berkumpul dengan kaum muslimin, ya, sama aja. Makannya, minumnya, nyendernya, dan seterusnya sama saja. Nanti jauh berbeda, apalagi nasibnya nanti di surga dan di neraka. Wajahnya saja sudah berbeda. Wajah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama wajahnya, tangannya, kakinya bersinar, bercahaya, bekas wudu. Orang kafir kan nggak pernah wudu, ya. Wudu itu apa mereka nggak tahu, maka tidak ada cahaya itu. Maka Nabi mengatakan, kelak di yaumil kiamah aku tahu si A, si B, si C itu umatku dari bekas wudu. Innal mu'mina ja'a yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudu. Seorang mukmin, umatku, kelak pada hari kiamat akan datang dalam keadaan berseri-seri bekas wudu. Sampai di situ sabda Nabi. Ya, sabda Nabi ini kemasukan ucapan perawi. Istilahnya mudraj, ya, hadis mudraj.
sabda Nabi yang kemasukan ucapan perawi. Apa ucapan perawi yang masuk di hadis Nabi yang sahih tadi? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan bekas wudunya, silahkan lakukan. Misalnya wudu kan sampai siku, nah biar nanti yang terang itu memanjang sampai ketiak, ya silahkan wudunya dipanjangkan sampai ketiak. Wudu itu sampai mata kaki di atas sedikit ya, biar terangnya itu sampai ke lutut, ya panjangkan sampai ke lutut. Ini bukan sabda Nabi SAW, itu ucapan perawi yang masuk ke hadis Nabi, hadis mudraj. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sungguh ada hafidun, mengawasi kalian. Jangan dikira bahwa kita di kamar sendirian, di toilet sendirian, di hutan sendirian, itu tidak ada yang mengawasi selain Allah ya. Ada yang mengawasi di situ, yaitu malaikat. Kiraman katibi, sifat dari malaikat ini kiram katib, mulia dia dan menulis. Apa yang kita lakukan catat, apa yang kita lakukan catat, apa yang kita lakukan catat. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan nanti kita akan terheran-heran, sekecil itu ada catatannya. Dan malaikat tentu tahu teknologi ya. Dulu sebelum ada handphone, sebelum ada telepon, barangkali yang dicatat ucapan kita, perbuatan kita, tangan kita. Bagaimana dengan SMS, WA dan seterusnya? Ya tentu malaikat tahu, dikasih tahu oleh Allah ya. Jadi apa yang kita tulis di WA, apa yang kita tulis di SMS, malaikat catat. Dosa apa tidak, pahala atau tidak, pahala catat pahala, dosa catat dosa. Kalau enggak pahala enggak dosa, mubah-mubah saja, ya catat sebagai mubah. Tidak ada yang tertinggal. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian lakukan ya. Dan yang mengetahui di sini mereka, para malaikat, bukan Allah. Allah jelas ya. Yang dimaksud di ayat ini adalah para malaikat. Ya. Ya, sepertinya kita belum sampai ke hadis-hadisnya. Kita baru sampai ayat 12. Ada pertanyaan, silakan.